Selamat bertemu kembali di Onehe Channel. Kali ini kita membahas bagaimana membuat sebuah aplikasi yang dapat mengakses file yang ada di dalam direktori komputer kita. Nah, khusus untuk aplikasi ini nanti yang kita bahas adalah mengakses file yang berekstensi txt. Nah, kita desain seperti ini, di mana di form yang pertama ini atau form utamanya ini ada sebuah menu akses file. Kemudian kalau kita klik menunya, ada sub menunya di sini, ada new document, kemudian open document. New document ini akan kita gunakan untuk membuka dokumen yang baru atau membuat dokumen yang baru. Sedangkan menu open ini kita gunakan untuk membuka dokumen yang sudah ada, kemudian keluar untuk menutup aplikasi. Nah, kita lihat misalnya kalau kita klik nanti new document, maka akan ditampilkan sebuah form di sini yang gunanya tadi untuk membuat dokumen yang baru. Nah, pada saat kita tampilkan new document, maka secara otomatis menu simpan dokumen dan tutup dokumen akan ditampilkan. Jadi kalau misalnya kita tutup dokumen, maka form new document tadi akan ditutup dan menu simpan dan menu tutupnya tadi akan hilang secara otomatis. Jadi sekali lagi kita klik new document, maka ini akan muncul, kemudian halaman atau form untuk membuat dokumennya akan ditampilkan. Nah, misalnya seperti ini, kita buat dokumennya. Kemudian kalau kita simpan, kita klik menu simpan, maka akan ditampilkan satu kotak dialog di sini untuk menyimpan file. Jadi kalau kita buat misalnya dokumen, saya buat dokumen 2, kemudian kita simpan, maka kita lihat di sini nama formnya ini sekarang sudah berubah, teksnya menjadi nama file kita, jadi dokumen 2. Nah, kemudian kalau kita tutup, kemudian kita klik menu file, akses file, maka kalau kita buka filenya, kita klik menu open. Jadi kalau kita klik menu open, akan ditampilkan kotak dialog untuk membuka file. Nah, kita cari tadi file kita itu, namanya tadi adalah dokumen 2. Nah, ini dokumen 2, kemudian kita open, maka akan ditampilkan dokumennya seperti ini. Kalau kita tambahkan misalnya file ini, nah, kita tinggal simpan dokumen. Kemudian misalnya kalau kita tutup, kita buka lagi file yang tadi namanya dokumen 2. Nah, ini kita open, maka tadi yang baru kita tambahkan sudah tersimpan. Nah, seperti itu nanti kira-kira yang kita buat. Silahkan didesain sekali lagi seperti ini halaman pertamanya. Kemudian ketika kita klik new document, akan ditampilkan sebuah form yang baru. Jadi di form yang baru ini akan kita buat seperti ini. Di dalam form ini, di dalam form 2 yang ini, yang new document, sebenarnya ada desainnya seperti ini. Nah, di dalam ini yang warna putih ini rich text box. Jadi nanti bisa Anda ambil dari toolboxnya, nama komponennya adalah rich text box. Jadi yang ini rich text box. Jadi Anda bisa mengambil ini, menggunakan ini dan letakkan di dalam form. Kemudian di dalam form ini sebenarnya kalau saya perkecil, di dalam ini ada 2 menu di sini. Jadi Anda boleh menggunakan menu strip di sini untuk membuat ini. Nah, untuk membuat menu sudah ada tutorialnya di Onehe Channel, silahkan nanti Anda pelajari. Jadi ada kita tambahkan di sini. Sehingga sebenarnya tadi kalau kita jalankan ini, klik akses kemudian new document. Nah, yang ini sebenarnya tadi ada di new document ini, di form new document. Tetapi ketika kita jalankan, menunya itu ditampilkan di aplikasi open dan save dialog ini atau di menu utamanya atau form utamanya. Tetapi pada saat kita desain, kita letakkan desainnya itu di form new document. Nah, seperti itu nanti. Nah, sehingga ini boleh kita tutup. Jadi kita perbesar saja ini.
Oke, nah sekali lagi silahkan didesain. Kita awali dari desain yang pertama, halaman yang pertama. Ini kita buat menunya, ini kita buat name-nya dulu, yang new document. Kita buat name-nya ini menjadi mn, saya buat saja mn new. Kemudian yang ini kita buat name-nya mn open. Kemudian ini mn keluar. Kemudian di form new document tadi yang ini kita buat name-nya dokumen. Rich text box-nya kita buat name-nya dokumen. Kemudian ini menunya tadi kita desain, ini name-nya kita buat mn simpan. Yang menu simpan dokumen ini kita buat saja mn tutup. Oke, seperti itu. Kemudian ini kita besarkan saja. Oke, sekali lagi, ini form 1 ini adalah new document, form 2 ini adalah desain utamanya. Oke, baik. Kalau sudah, yang pertama tadi kita butuhkan pada saat kita klik akses file, maka kita klik new document, maka akan tampil form new document. Jadi kita buat dulu perintah untuk memanggil ini, new document ini. Jadi kita tinggal double klik new document, kemudian perintahnya kita buat seperti ini. Jadi kita sebutkan nama formnya, nama form yang ini tadi, yang mau kita buka. Kemudian form 1.mdi parent sama dengan me. Kemudian form 1.text sama dengan kita buat saja new document. Jadi tulisan yang akan tampil di sini nanti. Ketika ditampilkan form ini, maka di teksnya ini, di text formnya ini dibuat new document. Jadi kita buat seperti ini. Kemudian form 1 show. Sehingga kalau kita jalankan, maka ketika kita klik new document, maka ini ditampilkan. Nah, sekarang bagaimana menampilkan ini? Nah, tinggal kita buat tadi item atau menu itemnya di sini tadi. Jadi ini tadi sudah kita buat yang ini. Sehingga ketika kita jalankan ini nanti maka ditampilkan menunya ini ditampilkan di sebelah menu akses file. Oke, kita perbesar lagi. Sehingga ketika kita jalankan tadi maka modelnya seperti ini. Oke, jadi kalau sudah tinggal kita input apa teks yang mau kita simpan nanti melalui new document ini. Oke, kita buat dulu perintah untuk menyimpan. Jadi kita klik new, tampil new document. Jadi nama filenya di sini atau teksnya ini masih new document di sini karena masih kosong ya. Nanti kalau sudah kita simpan dokumen yang baru, maka ini berubah, teksnya ini berubah. Nah, bagaimana caranya? Nah, tadi setelah kita inputkan teks yang mau kita simpan di dalam rich text box kita, maka kita tinggal klik menu simpan. Ketika kita klik menu simpan, maka kotak dialog simpan ini akan tampil. Kenapa bisa tampil? Karena dokumen ini belum pernah disimpan. Tapi nanti kalau sudah pernah kita simpan ini, artinya kita hanya melakukan pengeditan, maka tidak muncul kotak dialog ini. Nah, sekarang untuk menampilkan kotak dialog ini, kita butuhkan objek save dialog dan kita letakkan di dalam project kita ini. Khususnya di form dokumen, new document. Kita buat atau kita tambahkan
save dialog. Ya, ini save file dialog di dalam form 1 ya, atau new document. Kita tambahkan, kita double klik saja, maka dengan sendirinya nanti akan ditampilkan kemari. Kita buat saja namanya misalnya dialog save. Seperti ini. Kita buat namenya dialog save. Oke, kalau sudah, kita tinggal buat perintahnya. Jadi ketika kita klik tadi, ini kita perkecil dulu. Ketika kita klik simpan, maka yang pertama dilakukan adalah memanggil, ini ya, coba kita buat. Jadi yang dilakukan adalah ketika kita klik simpan, maka yang pertama, kalau dia masih kosong, maka tidak diperbolehkan disimpan. Jadi ketika kosong tidak ditampilkan kotak dialognya. Tetapi kalau dia sudah berisi, baru ditampilkan ini. Jadi kita buat kondisinya dulu seperti itu. Oke. Kita buat perintah pertamanya dulu di form load new document. Kita double klik formnya. Kemudian kita buat seperti ini. Supaya ketika kita atau setiap kali kita buka form 1 ini nanti atau new document ini, maka titelnya ini atau teksnya ini tetap new document. Jadi kita buat di sini form 1 teks sama dengan new document. Kemudian ini bukan form 1 ya, karena tidak bisa langsung disebutkan nama formnya. Yang nama form yang sedang kita akses itu tidak bisa langsung kita sebutkan karena sama dengan nama kelasnya. Jadi yang mewakili itu atau aliasnya adalah me. Oke, kemudian kita buat supaya kursor langsung difokuskan kemari. Tadi namanya ini adalah dokumen, berarti tinggal kita buat dokumen titik fokus. Jadi kalau kita jalankan misalnya seperti ini, ketika kita buka new document, maka kursor itu langsung kemari. Kemudian ini tulisannya new document. Kemudian kita buat perintah untuk menu tutup dokumen yang ini dulu. Jadi kita double klik. Jadi kita double klik ini tadi tutup dokumen. Tadi namanya kita buat mn tutup. Kita buat sebuah kotak pesan di situ seperti ini. Oke, jadi perintahnya seperti itu. Sekarang coba kita jalankan. Kemudian kita klik menu tutup dokumen, maka ini akan ditampilkan. Kalau kita pilih yes, maka dokumennya ditutup. Nah, sekarang kita tinggal membuat perintah ketika sudah kita isi ini, kemudian kita klik tombol atau menu simpan, maka akan ditampilkan kotak dialog simpan. Jadi, untuk membuat kotak dialog itu, maka kita harus tambahkan dialog file save. Nah, ini save file dialog. Jadi kita harus tambahkan ini ke dalam form kita. Nah, kita double klik ini simpan dokumen. Jadi yang pertama kita lakukan, kita periksa dulu apakah dokumennya ini sudah terisi teks atau tidak. Kalau sudah terisi teks, baru bisa kita panggil kotak dialog simpannya. Tetapi kalau masih kosong, kita tidak perlu menampilkan kotak simpan. Kita buat perintahnya seperti ini. Untuk menyeleksi apakah rich text box tadi yang ini masih kosong atau tidak. Jadi tinggal kita buat seperti ini. Ini tadi namanya dokumen. Ya, dokumen. Nah, kita buat seperti ini. Jadi kalau dia masih kosong, maka ditampilkan sebuah kotak pesan seperti ini. Maka masih kosong. Tetapi nanti kalau berisi, maka ditampilkan kotak dialog save. Ya, seperti ini. Else, di bagian else kita letakkan perintahnya. Tinggal kita buat seperti ini.
Tadi nama kota dialog save-nya adalah dialog save. Jadi kita buat seperti ini. Nah, jadi if yang pertama ini adalah perintah untuk mengupdate file yang sudah ada. Jadi kalau title dari form ini nanti ketika dia tampil itu bukan new document, maka yang dilakukan adalah menghapus file yang lama atau file yang sedang terbuka itu, kemudian akan di-create atau dibuat menjadi file yang baru. Analoginya, dihapus dulu data yang lama, kemudian akan disimpan file yang baru dengan nama yang sama seperti yang ada di title atau judul dari formnya. Jadi yang ini, yang me text ini adalah filenya, nama filenya, kemudian teksnya diambil dari mana? Dari dokumen. Jadi rich text boxnya tadi. Jadi nama filenya, kemudian dokumennya. Sedangkan kalau mau kita simpan, berarti simpan itu hanya berlaku ketika judul atau teks dari formnya itu adalah new document. Jadi kita letakkan di bagian ini. Nah, perintah yang kita lakukan adalah yang pertama memanggil kota dialog save-nya. Jadi kita tinggal buat seperti ini. Kita sebutkan dulu nama save file dialognya tadi. Tadi kita buat dialog save. Berarti tinggal kita buat di sini. Oke, baik, seperti ini codingnya. Tadi kalau dokumennya atau isi dari dokumennya ini masih kosong, maka kita tampilkan kotak pesan, kemudian kita fokuskan kursor di rich text boxnya atau dokumennya. Kemudian kalau tidak, maka kita bandingkan lagi. Jika title dari formnya ini adalah new document, maka yang kita lakukan adalah menyimpan filenya. Jadi memanggil kota dialog save. Tetapi kalau bukan new document, nah ini perhatikan me.text. Me ini adalah form 1 atau yang ini tadi. Me text bukan new document. Artinya kalau title atau judul dari dokumen ini adalah bukan new document, maka yang dilakukan adalah tadi sudah saya jelaskan, menghapus file yang lama, kemudian menyimpan ulang file itu dengan nama yang ditampilkan di titelnya atau teks formnya, kemudian isinya diambil dari teks yang ada di rich text box yang bernama dokumen. Tetapi kalau dia new document, berarti yang kita lakukan adalah menyimpan isi teks dari dokumennya. Jadi kita buat trying, kemudian dialog save ini tadi adalah nama dari save file dialognya, kemudian titelnya adalah judul. Jadi kalau kita jalankanlah ini, saya jalankan, kemudian klik akses file, new document, maka ini sudah tampil.
Nah, ini kita klik simpan dokumen, tidak bisa karena masih kosong. Misalnya kita isi seperti ini, kita simpan. Nah, ini perhatikan title dari form ini masih new document. Jadi kalau kita perhatikan tadi, me.text tidak sama dengan new document. Berarti ini kan masih new document. Berarti yang diakses adalah bagian else ini. Gitu ya. Jadi ketika ini titelnya adalah new document, ketika kita klik simpan dokumen, maka akan tampil kotak dialog simpan. Jadi perhatikan tadi, try dialog save, titelnya adalah ini, kotak simpan. Kemudian file name-nya ini dikosongkan karena kita nanti ketik sendiri nih, kita buat nama filenya. Kemudian dialog filter. Jadi dialog filter itu adalah, nah ini saya geser dulu. Dialog filternya itu adalah file yang apa saja tipe file yang ditampilkan. Jadi kebetulan di sini kita buat tadi txt file, text file. Berarti yang tipenya di sini hanya file txt. Gitu ya, makanya kita buat seperti ini. Kemudian jika di open, nanti kalau misalnya disimpan atau simpannya, diklik tombol simpan setelah diisi file name-nya, maka yang dilakukan apa? Jadi perintahnya itu ini, if dialog save show dialog, setelah ditampilkan kotak dialog ini, kemudian diklik tombol save. Jadi tombol save ini diasumsikan sebagai dialog resultnya adalah oke, gitu ya. Kemudian diperiksa apakah dialog save-nya, file name-nya, nah ini sudah diisi atau tidak. Kalau tidak sama dengan kosong atau sudah berisi, maka yang dilakukan adalah, nah ini yang dilakukan adalah ini, menyimpan filenya. Jadi my computer file system write all text. Jadi simpan semua file yang ada di dokumen atau rich text box yang bernama dokumen, dan simpan dengan nama filenya adalah me text. Kemudian dokumen fokus, kemudian me.text sama dengan dialog save file name. Jadi setelah disimpan, maka secara otomatis nanti teks dari form ini berubah menjadi nama file yang kita simpan. Jadi contoh, yang kita simpan seperti ini, tes simpan. Saya buat seperti ini nama filenya, tes simpan. Kemudian kita save. Ini sudah ada ya, kita bedakan saja. Tes simpan 1, kita buat simpan 1, kemudian kita save, maka sudah tersimpan. Nah ini new dokumen tadi berubah menjadi alamat nama file kita, kemudian nama file kita tes simpan 1. Jadi itu perintah yang ini, me text sama dengan dialog save file name. Jadi diambil file nama filenya, kemudian dijadikan sebagai teksnya dari form ini. Nah ketika kita edit ini atau kita tambahkan lagi, kemudian kita simpan dokumen, kita klik lagi, maka kotak dialog tadi tidak ditampilkan lagi. Karena kenapa? Me text-nya. Oke, ketika kita jalankan, maka di sini ada error ya, tidak diketahui file yang ada di teksnya atau di titelnya. Oke, pada saat disimpan, oh ini pada saat disimpan bukan me text ini. Oke, kita stop dulu. Ini pada saat kita simpan itu, nama filenya itu diambil dari nama file yang kita ketik, isinya diambil dari dokumen yang kita buat di rich text box. Jadi untuk menyimpannya kan sama seperti pada saat kita update tadi. Sebenarnya ini ya alamatnya me text, tapi di sini bukan me text, di sini bukan teks yang ada di titelnya, tetapi nama filenya itu kita ambil dari kotak dialog atau nama file yang kita ketik di kotak dialog. Jadi di sini. Jadi ketika kita simpan, ini kita simpan, maka nama filenya itu kita ambil dari yang kita ketik di sini. Jadi ini file name, sumbernya dari file name. Jadi simpan dengan nama file yang kita ketik di sini, isinya diambil dari mana, apa yang disimpan teksnya adalah yang ada di rich text box-nya. Jadi analoginya seperti itu. Jadi ini kita perbaiki dulu. Ini kita buat menjadi, oke, ini jadinya tadi nama dialog save-nya adalah dialog save ya, nama komponennya.
dialog save titik file name. Oke, jadi seperti ini. Jadi my computer file system write all text, nama filenya diambil dari file name yang kita ketik di kotak dialog simpannya, kemudian isinya atau teksnya diambil dari teks yang ada di rich text box yang bernama dokumen. Oke, kita coba jalankan lagi. Kita coba new dokumen, kita buat di sini. Oke, kita buat sembarang saja, kemudian kita simpan. Lalu kita buat di sini misalnya dokumen 1 2 sudah ada, kita buat saja dokumen 3. Kemudian kita save. Oke, sudah tersimpan. Namanya adalah dokumen 3. Coba kita tambahkan filenya. Kemudian coba kita simpan lagi, simpan. Maka ini sudah tersimpan sebenarnya, nanti bisa kita ketahui ketika kita open. Berikutnya kita tambahkan perintah ketika kita klik open. Jadi ini kita tutup. Nah, nanti kalau kita klik open, kita inginkan keluar atau tampil kotak dialog untuk membuka file, kemudian kita bisa membuka atau menampilkan file yang pernah kita simpan sebelumnya. Nah, tinggal kita double klik, silahkan di double klik menu dari open di submenu akses file. Kita keluar dulu, kita masuk ke form utama karena dia pemanggilannya dari form utama. Jadi tadi pemanggilan itu ada di menu utama ya, bukan di new dokumen ya. Jadi pemanggilan dokumen itu dia melalui menu yang ada di form yang pertama ini. Jadi kalau kita klik menu open, oke, kita double klik menu opennya. Nah, kemudian kita lihat di form ini tadi, form menu utama ini, kita untuk membuka file itu kita membutuhkan satu objek yang bernama open dialog, open file dialog yang ini. Jadi kita double klik, kemudian dia masuk ke dalam form kita ya di bagian bawah, sama seperti save tadi. Jadi kita ambil dari save file dialog yang ini tadi untuk simpan. Kalau untuk open kita ambil dari open dialog, file dialog yang ini. Jadi ada dua ya. Jadi coba kita ganti saja namanya menjadi dialog open seperti ini ya. Nah, sebenarnya boleh ya, ini boleh tidak kita buat, tetapi nanti codingnya kita gunakan sedikit, kita modifikasi ya coding pemanggilan komponen ini. Sama seperti di save tadi juga boleh. Jadi kalau kita gunakan dialog save ini, kita panggil ya komponen dialog save-nya di dalam formnya. Berarti tadi codingnya seperti ini, kita sebutkan namanya. Tetapi nanti kalau tidak, nah nanti ada modifikasi yang kita lakukan. Misalnya nanti kita buat di open ini, nggak usah kita pakai komponennya, tetapi nanti sekali lagi kalau kita butuhkan objek itu, gunakan open dialog atau open file dialog. Nah, kita coba double klik open, kemudian kita buat di sini. Ketika kita klik open, maka keluar kotak dialog open. Jadi tinggal kita buat perintahnya di sini. Sekali lagi, kita tidak menampilkan objeknya di sini ya. Oleh karena itu, maka perlu kita buat perintah seperti ini. Nah, kita tambahkan seperti ini, using dialog open. Ini nama objeknya. Jenis objeknya adalah open file dialog. Kemudian and using. Jadi perintahnya di dalam ini. Jadi kita letakkan di dalam ini. Jadi sama sebenarnya kalau kita buat tadi di sini open file dialognya. Nah, ini open file dialog, kemudian kita ganti namanya ini menjadi open dialog. Sama. Jadi di sini dialog open ya, atau kita ganti ini dialog open. Kalau ini open dialog berarti boleh kita buat di sini
using open dialog, gitu ya, seperti itu. Tapi kalau tidak kita tambahkan di sini objek open file dialognya, ya, open file dialognya, maka misalnya saya hapus, maka kita gunakan perintah ini, using nama name-nya, name objek open file dialognya, kemudian ini jenisnya open file dialog. Jadi ada dua versi ya, boleh juga menggunakan seperti tadi, tambahkan dialognya, tapi nanti ketika kita buat codingnya kita sebutkan masing-masing nama dari objeknya itu. Nah, kita coba di sini gunakan tanpa objeknya. Tetapi di coding kita definisikan dia bahwa kita menggunakan open file dialog dengan nama dialog open. Nah, berikutnya kita atur tampilan kota dialognya. Jadi tinggal kita buat seperti ini. Dialog with, dialog open. Oke. Oke, codingnya seperti itu. Coba kita jalankan dulu. Oke, sudah terbuka. Lalu kita cari filenya, misalnya tadi dokumen tadi dokumen 3. Nah, ini tadi dokumen 3 open. Nah, di sini sudah ditampilkan. Jadi perhatikan ketika ditampilkan maka name-nya dibuat seperti ini. Ditampilkan name-nya. Jadi bukan new dokumen. Ya, jadi ketika kita lakukan open file, maka form kita ini name-nya bukan new dokumen. Sehingga ketika kita edit ini misalnya, maka tadi perintah pada saat kita simpan data ada dua ya. Ketika judul dari form yang tampil itu, atau ini, ketika teks dari form ini bukan new dokumen, nah seperti ini, bukan new dokumen, maka yang dilakukan adalah menghapus file yang ini, dihapus file dokumen 3 ini, kemudian dibuat lagi file yang baru. Jadi kalau sudah terhapus, dibuat lagi file yang baru dengan nama yang sama seperti ini. Jadi sehingga dengan cara yang seperti itu, maka teks yang baru kita inputkan di sini akan tersimpan. Ya, makanya ini kita buat tadi ini. Sedangkan tadi kalau new dokumen ini maka disimpan atau melakukan penyimpanan dokumen yang baru. Jadi coba kita klik simpan. Nah, ketika kita klik simpan ini maka tidak ditampilkan lagi kota dialog save. Coba kita tutup, kita yeskan. Nah, coba kita buka lagi filenya tadi. Tadi namanya dokumen 3 ini. Nah, tadi file yang baru kita simpan tadi sudah tersimpan. Coba saya tambahkan lagi satu baris lagi, dua baris lagi seperti ini. Kemudian saya simpan, save, kemudian saya tutup form ini. Kemudian kita buka lagi filenya, dokumen 3, maka sudah ditambahkan. Nah, berbeda tadi kalau kita buat dokumen baru, new dokumen. Nah, ini titelnya adalah new dokumen. Nah, ini ya, di new dokumen ini coba kita naikkan ke atas ini ya, kita perbesar supaya full dia.
Oke, ini kita naikkan saja. Oke, sehingga kalau kita jalankan maka sudah full ya, rich text boxnya sudah memenuhi form ini. Kita simpan data yang baru, misalnya simpan. Nah, ini new dokumen, kita buat misalnya dokumen 4, kemudian kita save. Sudah tertutup, sudah tersimpan. Kita close, kita coba buka dokumen 4 tadi, kita open, maka tampil seperti ini. Kita mau edit misalnya, kita tambahkan, kemudian kita nah, seharusnya di sini tampil. Maka kita tambahkan bahwa new dokumen ini, yang ini ya, form new dokumen ini merupakan anak dari menu utama ini. Gitu ya. Jadi kita buat di sini ketika kita panggil, kita buat di sini dulu bahwa form 1 itu parentnya ya, MDI parentnya adalah me. Me di sini sekali lagi, me di sini adalah form 2 atau yang ini. Ya, sehingga kalau kita ini ya, jadi tinggal kita tambahkan ini saja. Jadi sehingga kalau kita jalankan, kita klik open, kemudian cari dokumennya. Tadi dokumennya adalah nama filenya dokumen 4, maka di sini sudah tampil. Jadi menu yang ada di form ini tadi akan ditampilkan di parentnya di sini. Itu sebabnya ini muncul. Jadi kalau belum kita buat tadi perintah yang ini, maka form ini tidak dianggap menjadi bagian dari aplikasi atau halaman yang pertama ini. Gitu. Sehingga menunya kalau belum kita buat itu, menunya tidak ditampilkan kemarin. Gitu ya. Nah, ini kita tambahkan lagi filenya misalnya, kemudian kita klik simpan, kemudian kita tutup dokumen ini, kita coba buka lagi dokumen 4. Nah, ini sudah nampak, ada tambahan filenya. Oke, seperti itu. Kemudian ini kan ada tambahan di sini ya, ada tombol yang bisa kita tekan untuk membuat dokumen baru itu, misalnya Ctrl N. Jadi contoh misalnya saya tekan tombol Ctrl kemudian N. Nah, ini bisa muncul langsung. Atau misalnya kalau open. Jadi kalau ini kan kita gunakan mouse ya. Nah, kita juga bisa menekan tombol Ctrl dan O. Ctrl kemudian O, maka muncul ini. Gitu ya. Ini sudah kita kasih perintahnya enggak ya? Belum ya. Coba Ctrl X. Nah, belum ada perintahnya ya. Nah, bagaimana membuat itu? Nah, di sininya tadi kita klik dulu menunya, submenunya. Kemudian di properties ini kita cari di sini ini shortcut keys. Jadi simbol atau shortcut tombolnya ya, tombol shortcutnya. Jadi kita pilih di sini Ctrl, kita checklist, kemudian kita pilih di sini huruf yang kita inginkan menjadi huruf yang kita tekan nanti. Misalnya di sini sama saya gunakan N. Itu ya. Jadi kalau saya tekan nanti tombol Ctrl dan N, maka yang dilakukan adalah new document, atau yang diakses adalah perintah yang ada di new document yang ini tadi. Menu open ya. Open dokumen. Yang ini. Gitu ya. Begitu juga kalau kita open. Nah, kita buat di shortcut key-nya. Shortcut keys-nya ini kita buat checklist control, kemudian kita pilih huruf yang kita inginkan apa. Jadi contoh di sini saya gunakan O. Jadi kalau saya tekan nanti Ctrl
dan huruf O, maka yang dilakukan adalah perintah yang ada di menu open. Jadi yang ini. Itu ya. Nah, untuk open tadi hampir sama sebenarnya dengan dengan save. Jadi di sini kita gunakan tadi using dialog open as new open dialog. Kemudian kita gunakan di sini with dialog open. Nah, kenapa kita gunakan with ini? Supaya ini tidak berulang kita ketik. Jadi seharusnya di sini kalau tidak ada with tadi, maka di sini harus kita buat dialog open titik file name, dialog open titik title, dialog open titik filter, dialog open multi select. Kemudian di sini if dialog open titik show dialog. Begitu juga di sini form 1 titik text sama dengan dialog open titik file name. Nah, supaya tidak berulang maka kita gunakan with, diakhiri dengan and with. Jadi sama ya, jadi kita buat file name-nya kita kosongkan dulu, titelnya untuk membuat judul dari kota dialognya ya, seperti ini. Oke, ini titelnya. Buka file ini adalah yang ini tadi titelnya. Kemudian file name sama dengan kosong, ini kosong. Nah, ini karena kita buat ini. Kemudian filternya adalah untuk memfilter file apa, tipe file apa yang akan kita tampilkan. Jadi kita buat di sini txt. Kemudian di sini ada titik multi select sama dengan false. Nah, ini kita buat perintahnya supaya ketika kita pilih file yang mau kita buka itu, maka kita tidak diperbolehkan untuk memilih lebih dari satu file. Jadi multi selectnya atau pemilihan file secara multi di false kan, jadi dibuat menjadi false, gitu ya. Kemudian di sini ada if titik show dialog, atau ini tadi if dialog open titik show dialog sama dengan Windows Form dialog result adalah oke. Artinya ketika diklik tombol open ya. Ya, jadi tadi seperti save tadi, jadi tombol ini diasumsikan sebagai tombol OK. Jadi ketika sudah dipilih filenya, maka ketika diklik open, maka yang dilakukan adalah MDI parent sama dengan me. Ini tadi sudah saya jelaskan untuk membuat form 1 ini atau untuk memberitahu form 1 ini induknya adalah form 2 ini atau me ya, inisialnya adalah me. Kemudian form 1 titik text sama dengan titik file name. Nah, file name ini kenapa kita buat seperti ini? Supaya judul dari teks form yang ini adalah diambil dari nama file yang kita buka atau alamat file yang kita buka. Makanya titelnya ini menjadi seperti ini. Nah, perintahnya ini form 1 titik teks sama dengan teksnya itu adalah dari nama file yang kita buka. Kemudian form 1 titik dokumen titik teks. Nah, ini maksudnya form 1 ini kan memiliki rich text box ini. Nah, isinya kita isi dengan teks dari dokumen 4. Jadi kita buat seperti ini. Teks dari rich text box yang bernama dokumen ini pada form ini isinya diambil dari alamat ini. Jadi kita sebutkan nama formnya, form 1. Ini adalah elemen yang ada di dalamnya, baru teksnya apa. Jadi karena kita memanggil elemen form 1 itu melalui form 2, maka kita sebutkan nama formnya. Jadi form 1 titik dokumen titik teks sama dengan, nah ini untuk membaca perintah, untuk membaca file. Ya, jadi kita gunakan read all text. Jadi berbeda. Kalau untuk yang simpan tadi kita gunakan write all text, gitu ya. Tapi kalau untuk membaca atau membuka file atau menampilkan file, kita gunakan read all text. Nah, teksnya dari mana diambil? Dari nama file, gitu ya. Kemudian form 1 titik dokumen titik fokus. Nah, sekarang kita buat perintah untuk tombol keluar. Jadi kalau kita klik menu keluar, maka
ditutup aplikasi ini. Jadi tinggal kita buat seperti biasa, kita double klik menu keluar, kemudian kita buat coding seperti ini. Oke, kita buat seperti ini, coba kita jalankan. Ini ya, kita buat perintahnya, kita tampilkan kotak pesan, kemudian kalau kita pilih oke nanti maka atau yes maka ditutup. Seperti biasa ini sudah sering ya, ini maka muncul ini, keluar maka ditutup. Oke, jadi seperti itu ya untuk buat atau menggunakan kotak dialog save ya, save kotak dialog save, kemudian untuk kotak dialog open seperti ini. Oke, seperti itu penggunaannya, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya.